Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 192191124. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan sebuah materi yang berjudul Strategi Belajar Mengajar Gerak. Strategi belajar mengajar gerak terbagi juga menjadi 4 materi. Yang pertama yaitu pengaturan urutan materi belajar. Yang kedua yaitu pengaturan waktu latihan. Dan yang ketiga yaitu pengaturan lingkungan belajar. Dan yang keempat yaitu metode belajar. Baik, langsung saja kita membahas materinya. Apa sih yang dimaksud dengan strategi? Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or set of activities designed to achieve a particular education goal. Menurut J.R. David 1976, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tingkatan yang dirangkai kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembelajaran gerak adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pengajar dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai efektif dan efisien. Sedangkan menurut Dicky Chalmers 1985 menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Materi selanjutnya yaitu pengaturan urutan materi belajar gerak. Proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahap atau fase. 3 fase belajar gerak menurut VTTS dan Posner. Yang pertama yaitu fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Pada saat pelajaran mencoba berulang-ulang melakukan gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh fisiknya. Ia berusaha menampilkan bayangan gerak yang ada dalam pemikirannya dalam gerakan yang nyata. Pada awalnya seringkali pelajar masih mengalami kesulitan, namun dengan cara berulang-ulang pelajar akan mampu melakukannya dengan membentuk gerakan yang semakin menyerupai dalam gerakan yang dibayanginya. Yang kedua yaitu ada fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada tahap merangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerak secara berulang-ulang, penguasaan atas gerak akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemampuan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten. Yang ketiga yaitu ada fase otonom.
Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Pelajar bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otomatis dan secara otonom. Secara otonom artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Gerakan yang otomatis yaitu gerakan yang bisa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis adalah gerakan yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memiliki unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Lanjut ke materi yang kedua yaitu pengaturan waktu latihan gerak. Tahap kedua dari belajar gerak ada tahap latihan. Pada tahap ini di mana pola gerak yang telah terbentuk dalam sistem memori sedang diuji kerjakan. Untuk kerja keterampilan pada awalnya dilakukan dengan tingkat koordinasi yang rendah. Menurut Rehan Takno 1989 menegaskan bahwa pada saat ini dua hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni frekuensi pengulangan, intensitas dan tempo. Frekuensi pengulangan pada dasarnya merujuk pada berapa kali seorang melakukan pengulangan gerakan, baik yang dilakukan dalam satu kali belajar maupun yang berhubungan dengan jumlah pengulangan yang dilakukan dalam satu minggu. Efektivitas frekuensi pengulangan memiliki karakteristik yang individualistik. Sehubungan dengan adanya perbedaan kemampuan individu, maka kebutuhan frekuensi pengulangan akan berbeda-beda. Oleh karenanya, tinggi rendahnya frekuensi pengulangan yang dilakukan oleh individu sangat tergantung pada kemampuan individu. Sehubungan dengan hal tersebut, Hedges-Lane dan Salmon 2001 menegaskan hubungan antara frekuensi pengulangan dengan kemampuan individu. Makin baik kemampuan individu, makin rendah frekuensi pengulangan yang dibutuhkannya. Namun demikian, frekuensi belajar tidak selamanya memiliki hubungan yang linear dengan kemampuan individu terhadap peroleh keterampilan gerak seseorang. Setiap individu memiliki keterbatasan, kecenderungan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan frekuensi belajar. Ada individu yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan frekuensi belajar tertinggi. Ia dapat mengatasi berbagai kendala fisik dan psikis yang mendekatinya. Materi yang ketiga yaitu pengaturan lingkungan belajar gerak. Lingkungan belajar anak adalah dunia bermain mereka baik di dalam indoor maupun di luar ruangan atau outdoor. Penataan lingkungan belajar merupakan penataan lingkungan fisik baik di dalam maupun di luar ruangan. Penataan lingkungan termasuk seluruh aksesoris yang digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan, seperti bentuk dan ukuran ruang, pola pemasangan lantai, warna dan hiasan dinding, bahan dan ukuran, bentuk, warna, ukuran, jumlah, dan bahan berbagai alat main yang digunakan sebagai perencanaan fungsi. Menata lingkungan belajar anak sebagai berikut. Yang pertama itu mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan didesain sesuai dengan perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya. Yang kedua itu mendukung anak untuk mandiri, berasosiasi, dan menyelesaikan masalah. Materi yang keempat, yang terakhir, yaitu metode pembelajaran gerak. Menurut Moston dan Ashworth 1994 dalam Diliah Yuan 2010, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran adalah cara untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan tercapai oleh siswa dalam kegiatan belajar. Pendekatan yang sering digunakan dalam aktivitas pendidikan jasmani dan kesehatan terdapat 7.
metode. Yang pertama yaitu pendekatan ahwan keterampilan atau skill approach. Pendekatan ini dibagi menjadi dua metode, yaitu ceramah reach dan latihan drill. Yang kedua yaitu pendekatan asosiasi atau socialist approach. Dalam pendekatan ini, pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan keterampilan pribadi dan perkarya saja, tetapi juga keterampilan berinteraksi sosial dan hubungan manusiawi. Yang ketiga yaitu pendekatan personalisasi atau landasan pemikiran. Pendekatan ini adalah aktivitas pendidikan jasmani dapat digunakan untuk sebagai media pengembangan kualitas pribadi. Metodenya adalah problem solving. Yang keempat yaitu pendekatan belajar learning. Tujuan pendekatan ini untuk mempengaruhi kompetensi dan proses belajar anak dalam metode terprogram atau terprogram education. Contohnya itu Computer Associated Instruction (CAI) dan metode kreativitas dan pemecahan masalah. Yang keempat pendekatan motor learning. Pendekatan ini mengajarkan aktivitas jasmani berdasarkan klasifikasi keterampilan dan teori proses informasi yang diterima. Metode yang dikembangkan berdasarkan pendekatan ini adalah Fahs-Hall, Mas dan Mederling. Pendekatan permainan taktik tag game atau adalah pendekatan dalam menggunakan permainan. Tujuan agar siswa memahami manfaat teknik permainan tentu dengan cara mengenalkan situasi permainan tertentu terlebih dahulu kepada anak. Melalui kegiatan permainan akan terjadi persaingan dan kompetensi yang dapat mewujudkan keinginan pribadi siswa untuk mencoba kemampuan yang telah dimiliki. Spektrum gaya mengajar dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan murid dan pelaksanaan pengabdian tanggung jawab. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.